sangat kencang sekali dengan kecepatan maksimal. Wah, Masya Allah, suara tembakannya benar-benar menggelegar sekali, wow. Di tangan saya kali ini merupakan surat akta nikah. Nah, dan juga di sini tertulis ada warisan. Ini dia jajanan khas Maroko yang biasa disebut kiftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pencarian jejak Al-Quran mengantarkan saya ke negeri Maghribi, tempat terbenamnya matahari. Ya, Maroko. Terletak di ujung barat Laut Afrika, menjadikan Maroko pintu gerbang masuknya penyebaran Islam di Afrika dan juga Eropa. Maroko sendiri merupakan negara di mana 98,7% penduduknya memeluk agama Islam. Tak heran jika kekuatan Islam pun tergambar pada lambang negaranya berupa ayat Al-Quran, tepatnya surat Muhammad ayat ke-7 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surat Muhammad ayat 7. Masya Allah, kedatangan saya kali ini ke Maroko ternyata bertepatan dengan event Festival Molai. Festival Akbar tahunan ini sudah berlangsung sejak tahun 1963. Festival ini diikuti lebih dari 30 suku dari Maroko Selatan serta bagian Afrika Barat Laut di Tantan. Panitia mendirikan tenda-tenda di sini untuk menampung para kafilah istirahat dan kuda-kuda yang akan tampil. Kafilah sendiri merupakan istilah Arab yang berarti sekelompok suku atau pedagang. Para kafilah ini datang dari berbagai pelosok di Maroko. Bahkan ada sekitar 120 kafilah dan 2.200 kuda yang datang untuk memeriahkan festival ini. Masya Allah. Bukan hanya ada ribuan orang di sini, tapi juga ada ribuan kuda yang siap tampil pada pertunjukan perang dari suku Berber. Saudaraku, salah satu suku yang cukup terkenal di Maroko adalah suku Berber, yang merupakan suku asli Maroko. Banyak orang Berber menyebut diri mereka sendiri dengan kata Imazigen, yang berarti orang merdeka. Pertunjukan ini akhirnya menjadi acara rutin yang digelar setiap musim panas, yang diadakan di Molai Abdellah Amgar, kota El Jadida, selama 7 hari berturut-turut. Selain itu, festival ini juga bertujuan menjalin silaturahim dari berbagai kafilah yang ada di El Jadida dan sekitarnya. Saudaraku, Allah Ta'ala mengizinkan perang bagi siapa saja yang diperangi, dan ini tertuang dalam surah Al-Hajj ayat ke-39. Sekarang saya sedang menyaksikan pertunjukan perang ala suku Berber, Masya Allah. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Wow, saudaraku, kali ini pertunjukannya oleh para wanita-wanita, Masya Allah. Kekompakan antar peserta, mulai dari menunggang kuda hingga melepaskan peluru senjata, menjadi pertunjukan yang sangat ditunggu-tunggu bagi penonton di sini. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan tentang belajar menunggangi kuda, melatih kuda agar jinak hingga dipergunakan sebaik-baiknya, termasuk digunakan untuk berperang. Setiap sesuatu selain bagian dari zikir kepada Allah adalah sia-sia dan permainan belaka, kecuali 4 hal: latihan memanah, candaan suami kepada istrinya,
seorang lelaki yang melatih kudanya dan mengajarkan renang. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, tak jarang ada peserta yang kurang beruntung. Risiko jatuh dari kuda hingga hampir terinjak bahkan cedera sewaktu-waktu bisa dialami oleh mereka. Sangat kencang sekali dengan kecepatan maksimal. Wah, Masya Allah, suara tembakannya benar-benar menggelegar sekali, wow. Gagah dan pemberani adalah gambaran dari para peserta Festival Molai Abdillah. Subhanallah. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, lokasi ini masih dipenuhi oleh para peserta festival. Saudaraku, dari sekian ribu peserta pertunjukan perang di sini, ada yang membuat saya takjub. Sekelompok penunggang kuda wanita membawa senjata dengan gagahnya, mengendalikan derap langkah kuda di tengah ribuan tatapan mata penonton. Saudaraku, dari sekian banyak joki laki-laki, mungkin ada ribuan joki laki-laki di sini. Tapi yang buat saya kagum sekali ada joki perempuan juga, Masya Allah. Ini tanda bahwasannya perempuan Maroko tuh kuat-kuat, tangguh-tangguh. Assalamualaikum. Kif halak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. You speak English? لا. You speak English? تكلم إنجليزي? No. Wow. How many girls? 7. 7. Masya Allah. Ada 7 joki perempuan. Amazing. Good. Tak hanya penunggang kuda yang menggunakan kostum khusus, kudanya pun juga diberi hiasan di bagian kepala sebagai penanda antara anggota dan pemimpin pasukan. Bahkan, dalam satu hadis disebutkan bahwa berkuda mempunyai segudang manfaat hingga hari kiamat. Saking banyaknya kuda, saudaraku. Saya mau keluar juga susah. Ini benar-benar dikepung di antara kuda-kuda. Masya Allah, saking banyaknya. Wow, itu barusan ada suara tembakan meriam. Saking excitednya melihat para pasukan berkuda, membuat saya tak sadar jika saya sudah terjebak di antara lautan kuda ini. Saudaraku, Alhamdulillah, satu lagi terungkap jejak Al-Quran di buminya Allah dari kota El Jadida, Maroko. Saudaraku, perjalanan saya di negeri Maghribi belum selesai. Kali ini, saya penasaran dengan bangunan unik di desa Aitkine di kaki pegunungan Anti Atlas. Bersama Bapak Lahsan, saya menyusuri desa Aitkine, mencari lorong-lorong tertutup yang menghubungkan gang-gang kecil dengan lumbung bersama yang masih beroperasi. Bagaimana tidak, bangunan bersusun yang terbuat dari tumpukan tanah liat ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya dan masih digunakan oleh masyarakat desa setempat. Warga setempat menyebutnya agadir, yang artinya lumbung bersama atau lumbung kolektif dalam bahasa Berber, Maroko. Agadir di desa Aitkine terletak 460 km dari Rabat, ibu kota Maroko, dan merupakan salah satu dari sedikit lumbung yang tersisa. Lumbung padi ini dibangun di tengah desa. Di sekelilingnya didirikan tembok berbenteng, lengkap dengan menara pengawas dari batu. Saudaraku, kunci ini adalah kunci asli dari abad ke-12. Dan Masya Allah, saya bersama Bapak Lahsan diajak untuk ke tempat penyimpanan harta masyarakat Aitkin dari zaman dahulu sampai sekarang. Bismillah. Memegang kunci ini rasanya seperti sedang masuk ke dalam cerita di film berlatar belakang zaman Romawi kuno. Bentuk kunci ini memang cukup unik ya. Kuncinya berukuran sangat besar. Tak disangka ukuran pintunya justru kecil. Namun jangan salah, pintu ini masih sangat kokoh dan aman untuk melindungi lumbung.
Oke. هذا كيتسد بالسرج. Wow, Masya Allah. هذا كيتسد في الليل إلا بغينا عساس Iya. كيديروا ليه الفرن هنا. Ternyata ini semua bahannya masih asli dari abad ke-12. Hanya mengalami sedikit perbaikan karena usia memang butuh perawatan. Saudaraku, selamat datang di Lumbung Kolektif atau masyarakat di sini menyebutnya sebagai makhzen. Masya Allah. Saudaraku, di tempat inilah masyarakat Aitkin menyimpan bahan pangan dan juga harta bendanya. Selain stok makanan, lumbung ini juga berfungsi untuk menyimpan surat-surat berharga milik masyarakat Aitkine. Saudaraku, penduduk desa sendiri terus berupaya melestarikannya hingga kini, kendati hanya tersisa sekitar 63 keluarga saja. Namun, dokumen-dokumen serta surat berharga mereka yang pergi tetap dijaga dengan aman. هذا هذا التتر ديال النجوى. واو Masya Allah. Ini adalah surat tanda kepemilikan rumah dari abad ke-17. Warga desa Aitkine menjaga Agadir sebagai tempat sakral yang tidak boleh diganggu. Sebab tempat ini tidak hanya melindungi mereka dari kelaparan saat kekeringan, tetapi juga dari serangan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong umatnya untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga barang berharga milik sendiri atau orang lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 27 dan 28, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Quran Surat Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Di tangan saya kali ini merupakan surat akta nikah. Nah, dan juga di sini tertulis ada warisan. Saudaraku, bahkan di sini masih tersimpan manuskrip kitab hadis Imam Muslim dari abad ke-12. Masya Allah, ini bisa kita baca, Muslim. Saudaraku, konsep menjaga warisan dengan baik dan memberikan bagian yang benar kepada ahli waris adalah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan bukti ketaatan kepada perintah Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, ini adalah kondisi salah satu lumbung kolektif milik warga. Di mana? Di sini, Masya Allah, tempat dikumpulkannya gandum. Saudaraku, luar biasa sekali, dan ternyata lumbung kolektif ini merupakan salah satu sumber ketahanan pangan bagi masyarakat Aitkin.
Saudaraku, bangunan lumbung kolektif ini terdiri dari 3 tingkat, sehingga untuk naik ke atasnya, kita harus menaiki tangga sederhana dari batang pohon kering ini. Sisi unik lainnya, bangunan ini didesain dengan dilindungi tembok berbenteng, kemudian dibuat menara khusus di sudut sebagai tempat untuk memantau keamanan di luar lumbung. Saudaraku, dulu di tempat ini terdapat penjaga yang bertugas untuk melindungi lumbung kolektif yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, dan 1 di belakang saya, yang keempat. Masih berdiri kokoh tempatnya, Masya Allah. Bismillah, Bismillah. Oke, Guardian. زردين هنا وزردين هنا Oke. وتيكونوا جوج الفوق. Oh, saudaraku, ternyata dulu ruangan ini digunakan sebagai tempat para penjaga untuk memantau area di luar lumbung kolektif ini. Masya Allah, memang dari sini kelihatan suasana di luar. Saudaraku, sebelum ada bank, koperasi, ataupun lembaga penyimpanan lainnya, masyarakat zaman dahulu ternyata sudah memikirkan bagaimana mereka untuk menyimpan dan menjaga hartanya. Saya benar-benar merasakan betapa amanahnya para penjaga lumbung kolektif ini. Mereka benar-benar menjaga seluruh harta masyarakat desa Aitkine, sehingga lumbung kolektif ini masih bertahan sesuai fungsinya sejak awal dibangun berabad silam. Sistem penyimpanan kebutuhan pokok menggunakan lumbung bahkan sudah pernah dilakukan sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Selama kepemimpinannya, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil membangun kota Fayum menjadi tempat penyimpanan bagi rakyat Mesir dan sekitarnya. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menyediakan stok gandum yang mampu memenuhi kebutuhan selama 7 tahun lamanya. Masya Allah. Saudaraku, lumbung kolektif ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyimpan bahan pangan dan juga harta-harta berharga lainnya seperti ini. Dan ini terlampir seperti cerita Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 46-49 dalam Al-Quran. Satu lagi, jejak Al-Quran terungkap dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala di desa Aitkin, Agadir, Maroko. Ini dia, one of the biggest, salah satu yang terbesar dari pusat kerajinan kulit yang ada di Afrika Utara.